Cerita bermula dari arah ayah Rai yang sedang melakukan penelitian membuat sebuah portal dimensi, dan di sela itu kerajaan Fudo berusaha untuk menaklukkan bumi dan pertama mengirimkan sebuah pasukannya, yaitu pertama yang dia kirim adalah si topeng besi. Topeng besi ini banyak berlama-lama dia langsung menjajah rumah Rai sehingga misalkan Rai kecil saja. Sini berganti dengan Rai yang sudah terlihat sudah dewasa. Dia sedang menyiapkan seseorang yang sedang diganggu oleh kerajaan Fudo. Jadi berikan sebuah kekuatan yang berubahnya menjadi sebuah satria yang disebut Satria Bima. Lalu dia pun kembali melawan kerajaan untuk menyelamatkan adik sepupunya yang bernama Rena. Di dalam itu tiba-tiba topeng besi pun datang sehingga dia harus melawannya. Sayangnya di sini topeng besi berhasil unggul dari Bima karena Bima juga ya baru menggunakan kekuatannya. Jadi di sini tuh ya mereka Bima itu cukup kewalahan melakukan topeng besi ini sehingga dia pun harus menerima kekalahan yang pahit. Dan mulai dipusingkan karena kakak Randinya, kakak sepupunya bernama Randi itu diculik oleh kerajaan Fudo. Dia sudah coba menyelamatkannya tapi ia gagal. Karena hal itu dia sempat merenungkan waktu karena dia gagal menyelamatkan kakak iparnya. Setelah merenungkan waktu, akhirnya Rai sendiri kembali lagi untuk menyelamatkan kakaknya sendiri. Dengan bantuan Stone Merah, dia pun menemukan di mana tempatnya Randi diculik. Setelah itu dia tambah banyak berlama lagi, langsung berubah menjadi Bima dan langsung melawan kerajaan-kerajanya. Lalu di sini Rai pun kembali berhadapan dengan topeng besi. Namun di sini alhamdulillahnya Rai berhasil mengalahkan topeng besi dengan senjata barunya. Setelah gagal dengan topeng besi, kini Raja Rasputin pun kembali mengirim sebuah monster kadar di seri monster, di mana di monster kadar ini menyerang sebuah pemain basket yang hidupnya sedang hapus-hapusnya. Di dalam dari itu, Rai yang melihat berita tersebut dari TV pun bergegas menuju tempat lokasi. Sesampainya ya di sana dia langsung melawan kroco-kroconya sementara. Dan lalu dia pun bertemu juga dengan si kadal ini ya, dan dia langsung melawan kadal tersebut. Di sini persaingan pun cukup sengit dan Rai berhasil mengalahkan atau mengusir terlebih dahulu ya si kadal tersebut juga. Besoknya nih Rai sudah bersiap-siap untuk menunggu sang monster kadal muncul di tempat itu. Untuk di sini kadal ini benar muncul di sini sehingga Rai pun langsung berubah menjadi Satria Bima Satria Garuda. Di sini dia langsung melawannya dengan senjata baru ya yang berjudul Raid Fire. Dan tambah banyak berlama lagi dia bisa berhasil mengalahkan monster kadal tersebut dan pemain basket tersebut pun kembali. Di sini lalu Fudo pun kembali memberikan monsternya, dan monster ini adalah monster katak. Dan monster katak ini bisa membuat seseorang itu hipnotis kan, dan korbannya itu adalah Kang Copet. Ya mau nyopet tapi gagal, sabar ya. Lalu monster katak pun melakukan kemampuan dengan pura-pura menculik satu rapor dan memberikan satu disk kaset ya. Dan saat didengar semua orang akan terbuat hipnotis dan mereka akan bundir. Maksudnya di sini lalu Bima menolong seseorang yang ingin bundir dan dia menemukan monster katak berat dan dia langsung melawannya dan monster katak pun berhasil dikalahkan. Singkat cerita, Fudo pun kembali mengirimkan monster lagi yang bernama monster laba-laba. Dan di sini kalian Fudo ingin menghancurkan kayak nyolong bank ya kan, ya nyolong lagi kayak rampas kemudian yang ada di bumi. Singkat cerita, si laba-laba ini langsung menghack sebuah bank di Indonesia. Dan monster tersebut kini menyerap Kak Randi yang membuat Rai ragu-ragu untuk menyerang monster tersebut. Rai pun lalu menemui Mikael untuk meminta tolong memberikan petunjuk. Lalu Mikael pun memberikan petunjuk dan lalu Power Stone pun berkedip ya, yang berarti Tuhan kasihnya itu udah dikatakan. Dan sampai di sana tuh monster-monster tuh pada medan emas semua nih, dan Bima pun langsung melawan monster tersebut tanpa ragu-ragu. Dan di sini untungnya Kak Rai atau Kak Randy lupa namanya berhasil dipisahkan, dan Bima pun langsung menyerang dengan Ghost Strike dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Keesokan harinya di sini Fudo kembali mengirim monsternya yaitu monster gurita, dan si monster itu langsung penjaga pelabuhan yang membuatnya hilang gitu lah ya. Dan lalu Satria pun datang ingin melawan mereka, tapi karena mereka terlalu banyak Satria pun gagal melawan mereka. Dan si monster pada kali itu membakar sebuah pemrogian beras yang membuat kelangkaan beras pada kali itu sehingga beras pun naik lonjak ya. Dan kali itu saat Rai sedang bekerja, Power Stone merah Rai tiba-tiba menyala yang menandakan berarti ada musuh di sekitar Rai. Dan saat Bima ini ingin melawan sebuah raksasa monster tersebut, di sini tukang beras ini diancam oleh monster tersebut hingga dia harus melawan juga manusia yang tidak bersalah ya. Waduh, dan sayangnya di sini lagi-lagi Bima pun gagal mengalahkan monster tersebut. Lalu Rai pun kembali menemui Mikael dan diajari teknik bertarung baru sehingga dia pun siap bertemu si monster gurita kembali.
Setelah itu Ray pun langsung OTW ke tempat beradaannya si musuh-musuh Fudo tersebut. Lalu sang Garuda pun menyemburkan tinta yang membuat si Bima ini cukup kesusahan. Tapi untungnya Bima berhasil kembali seimbang karena dia sudah diajar teknik oleh Mikhail. Kemudian pertarungan makin sengit hingga Bima mendapatkan jurus baru yang bernama Garuda Crusher, dan dia langsung menendang jurus tersebut dan langsung mengalahkan si monster Garuda tersebut, dan monster kali ini kembali dikalahkan oleh Bima. Keesokannya Fudo kembali mengirim monster yang bernama monster Kalajengking. Kali ini dia pun menyerap sebuah pekerja tenaga listrik yang bekerja tenaga listrik, dan lalu dia pun diserap kekuatannya, dan setelah itu mati lampu total pun terjadi atau mati lampu listrik listriknya itu mati padam semua teman-teman. Selain itu monster itu juga memiliki kekuatan jika satu orang tersengat, maka pandangan yang orang lain yang saja dia tuh melihat orang lain, dan dia akan melihatnya itu sebagai monster padahal dia tuh yang lihatnya temennya gitu loh. Kawannya gitu teman-teman. Ray yang berhasil menemukan tempat persembunyian monster tersebut langsung berubah menjadi Bima X. Bima tergaduh dan dia langsung melawannya. Ia yang menyadari Kak Randi dan Rena yang ada di situ langsung menolongnya, tapi si Rena ternyata disekap oleh monster tersebut sehingga hampir berjatuhkan. Mikhail datang untuk menyelamatkannya. Lalu Bima pun tidak sengaja terkena sengatannya sehingga dia pun mengalami luka yang cukup parah di sini dan dia harus dirawat di sebuah rumah sakit. Dan lalu scene pun berganti ketika Ray sudah pulih kembali. Ray pun kembali mendatangi markas monster tersebut dan dia pun kembali melawan para kroco-kroco yang terbentuk. Kemudian dia juga harus melawan si Kalajengking ini, dan persaingan sengit pun terjadi di sini. Dan akhirnya Bima berhasil memisahkan orang dan di dalam monster tersebut, dan Bima pun langsung mengalahkan monster tersebut dengan Horizon Blaster, dan monster itu pun berhasil dikalahkan kembali oleh sang satria ini ya cuy. Namun di sini sayangnya Mikhail bisa tertangkap oleh sang topeng besi. Lalu di dalam monster itu sang pengirim mobil tangki minyak lah ya, dia tiba-tiba ditemui oleh monster Cobra dan langsung diserap kekuatannya. Dan di sini Fudo berencana untuk mengambil semua energi minyak gitu lah ya yang ada di bumi. Singkat waktu Ray pun berhasil menemukan keadaan monster tersebut. Setelah Ray tahu di mana tempatnya berada monster itu, dia langsung otw sana. Tapi saat dia sampai di sana, dia malah menemukan satria misterius yang berwarna hitam. Tentunya iya kita semua ya udah tahu ya, tapi ya kita kepoin dulu ya. Dan lalu satria itu langsung bilang tanpa banyak basa-basi. Lalu satria tersebut langsung memaksa Bima berubah dan langsung melawannya. Pertarungan pun tidak bisa dilakukan. Di sini antara satria langsung bertarung, dan di situ sayangnya Bima cukup kewalahan tuh karena ya beda kekuatan ya. Lalu kita pun bisa melihat flashback sebelum kemunculan satria misterius tersebut. Ternyata itu adalah Mikhail yang lalu dari lama itu pun flashback pun terlihat bahwa di situ ternyata satria tersebut adalah Mikhail yang disampaikan sebuah kekuatan sehingga buat Mikhail berubah menjadi kesatria hitam yang bernama Azazel. Ternyata kalian juga tuh ya. Dan kembali ke masa sekarang, di sini Azazel masih melawan dengan Bima X atau Bima Satria Garuda salahnya sorry. Lalu tiba-tiba pertarungan mereka diganggu oleh monster ular kobra ini sehingga membuat Azazel kembali ke markas. Sesampainya di sana terlihat bahwa ada topeng besi yang sedang melapor kepada Raja Rasputin ya. Dan setelah itu Azazel yang diterima pun langsung menyerangnya dan pertarungan pun perkelahian pun terjadi. Dalam dari itu lalu perkelahian itu dihentikan oleh Raja Rasputin. Sementara di bumi si monster sempat menyandra pemilik perusahaan bahan bakar yang cukup besar beserta keluarganya. Sementara itu lalu Ray pun datang dan langsung melawannya menjadi Bima. Sementara itu pertarungan pun terjadi antara Bima dan ular kobra monster tersebut ya. Dan di sini lalu Bima pun berhasil menyelamatkan keluarga tersebut, dan sehingga habis itu Bima di sini terkena racun oleh monster tersebut, dan Bima di sini cukup kewalahan tuh, hampir saja Bima kalah. Dan setelah ia mengingat kejadian pahit waktu masa kecilnya, dia pun bangkit dan langsung mengalahkan monster tersebut. Sementara itu Raja Rasputin kini mengganti panglimanya, yaitu yang setepunya topeng besi kini sudah menjadi Azazel sebagai panglima dari Raja Rasputin. Semua orang bertempatan dengan orang hanya yang saling bersinggungan. Di sana kita akan berkumpul dan berbau seperti kaca pura-pura menjadi tidak waras. Kemudian tersenyum lebih kebahagiaan yang biasa, meskipun kita bisa menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Rumah kita penuh dengan selamat siang, kepilih sayuran